Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Usaha Rezeki. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kerja kelompok kami tentang value proposition dan juga customer segment. Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba lihat sepatu yang sedang saya pegang. Kalau kalian pecinta bola atau anak skena tribun, pasti mata kalian langsung tertuju ke sini. Ada Casual Base Suede yang warnanya racun banget, yaitu purple. Ini contoh produk yang ada di usaha kita. Nah, hari ini kita dapat tantangan menarik. Kita diminta untuk membedah dapur dari bisnis yang kita jalankan sehari-hari. Ya, yang belum tahu, saya menjalankan usaha jual beli aparel dan footwear berbasis budaya sepak bola atau yang biasa kita kenal dengan istilah teras kultur atau kasual. Biasanya orang cuma lihat enaknya aja. Wah, si abang ini keren-keren, stoknya keren-keren, pasti untung gede. Padahal di balik satu pasang sepatu yang tadi saya tunjukkan ada proses bisnis yang rumit. Ada strategi kenapa saya pilih brand Clarks bukan Porte. Ada alasan kenapa saya jual Dogmat bukan sepatu pantopel biasa. Ada alasan kenapa saya jual Adidas bukan Nike. Nah, di video berdurasi 30 menit ini saya tidak akan mengajari kalian cara packing atau cara transfer uang. Itu teknis. Saya akan bahas yang lebih fundamental, yaitu bisnis model canvas atau BMC. Tapi spesifik di dua elemen jantung bisnis ini. Yang pertama, ada customer segment. Siapa sih sebenarnya orang yang rela bayar mahal buat barang bekas ini? Yang kedua, value proposition. Apa yang sihir yang saya pakai biar mereka beli di saya, bukan di lapak sebelah. Oke semuanya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau kasih konteks dulu nih. Kenapa sih analisis bisnis ini penting banget buat kita? Sebelumnya teman-teman harus tahu sumber dagangan atau barang ini kita dapatkan asalnya dari pasar liar. Apa sih pasar liar itu dan kenapa saya sebut pasar liar? Nah, saya atau kita sebut pasar liar karena si barang itu dicari di sosial media. Jadi mencari barangnya itu lewat searching di sosial media seperti marketplace, di Facebook, grup jual beli komunitas yang anggotanya bahkan ribuan, atau juga bisa di TikTok Live, di Instagram. Kalau TikTok Live sama Instagram tuh sistemnya beda ya, nggak ke perorangan, tapi lebih ke lelang barang yang kita cepet-cepetan buat ngebid barang itu. Yang paling cepat berarti dia dapat. Nah, itu pasar liar. Karena si barang itu sering rebutan sama orang lain. Makanya barang-barang di kita itu bisa rare, vintage, banyak yang dicari. Karena tentunya semua orang gak mudah buat dapetin itunya. Nah, kalian pernah gak sih nyari barang di marketplace? Pastinya pernah ya. Nah, di sini tuh pasti chaos banget. Yang posting satu, yang komennya bahkan puluhan, ratusan, bahkan juga ada ribuan. Nah, di postingan itu tentunya si produknya itu nggak jelas, bukan nggak jelas dari barang brandnya ya, tapi lebih ke fotonya yang buram, deskripsinya yang aneh, bahkan simple banget. Yang kalau ditanya biasanya jawab kalau minat inbox. Nah, kayak gitu. Biasanya barang-barang di marketplace kayak gitu teh barangnya yang difoto emang bagus, bersih, nggak ada minus. Tapi taunya pas datang soalnya mangap, warnanya turun. Belum lagi kalau barang itu KW, bukan barang yang ori ya. Itu menjadi salah satu resiko terbesar bagi para pencari barang-barang vintage rare atau bertemakan kasual. Itu salah satu tantangan besarnya ya, karena membedakan barang ori dan KW itu lumayan susah.
sekarang banyak bukan cuman KW tapi premium 1:1. Si premium 1:1 dengan ori itu deket banget, kelihatannya di foto pasti kayak ori, tapi pas kita barang datang, kita pegang barangnya itu beda banget. Soalnya yang ori pasti punya kelebihan dibanding yang 1:1, entah di take, entah di bahan, entah di warna atau apapun itu. Nah, setelah penjelasan tadi dari banyaknya penipu, barang yang beda dari foto dan sebagainya, model bisnis kita adalah masuk ke pasar liar. Saya ambil barang-barang dari sana yang berpotensi, tentunya saya bersihkan, saya kurasi, lalu saya atau kita bawa ke etalase mewah kita di Instagram, di sosial media manapun, untuk kita pasarkan lagi. Nah, masalahnya mengubah barang second itu atau barang second itu jadi barang koleksi itu membutuhkan pertama biaya, yang kedua ada tenaga. Kalau kita salah nargetin pasar atau gagal ngejelasin kenapa barang ini bisa mahal, kenapa barang ini bisa langka, ya kita boncos pastinya. Barang numpuk di gudang, modal mati. Makanya memahami salah satu poin di BMC ini, yaitu customer segment dan value proposition, itu bukan cuma teori kuliah, tetapi soal hidup matinya cash flow di bisnis ini. Oke, sebelum saya lanjut pembahasannya, kita satukan lagi ya frekuensinya. Di situ apa sih trans culture, apa sih brand-brand autentik, apa sih barang-barang yang akan kita jual ini, kayak target pasar itu bagaimana. Let's say kayak misalkan kita ingin jual sepatu lari, otomatis target pasar kita ya orang-orang yang mau lari, orang-orang yang olahraga. Tapi kan bisnis kita ini beda, kita ini bisnis culture. Jadi yang produk-produk yang kita tampilkan itu adalah produk-produk yang punya nama, produk-produk yang sudah terkenal, terutama di identitas para supporter, para kaum muda-mudi yang sedang mengikuti tren-tren yang sedang marak-maraknya banyak di zaman sekarang. Kayak produk-produk seperti Adidas, habis itu Parka, lalu James Boogie, dan juga brand-brand goreng-gorengan lainnya. Ya seperti New Balance termasuk, cuman kita ingin memberikan kesan yang lebih autentik dan lebih mahal gitu. Meskipun dengan harga yang turun, dengan barang yang bisa dibilang second, tetapi emang kuantiti dan kualitas kita berikan tuh bukan barang-barang recehan lah. Jadi ya supaya nggak boleh terlihat mahal, tetapi bukan berarti kita harus menggunakan barang-barang yang tidak autentik gitu. Nah, tolong digarisbawahi juga ya, ini bukan barang bekas, bukan pakaian bekas, bukan sepatu bekas, tapi yang kita jual itu, yang ingin kita pasarkan itu, yang ingin kita representasikan di perusahaan kita adalah identitas. Jadi bagaimana pelanggan-pelanggan yang datang ke tempat kita itu adalah pelanggan-pelanggan yang kritis, yang bisa membedakan dan tahu mana Adidas buatan Jerman sama Adidas buatan KW ataupun buatan perusahaan lain gitu. Padahal namanya Adidas, cuman bukan autentik by Adidas yang buatnya. Lalu bisa ngebedain tuh Dokmart jahitan asli itu kayak gimana, ataupun yang cuman tempelan aja, ataupun pasar nince tapi sangat loyal. Kalau bagi saya sepatu pakaian-pakaian brand itu bukan hanya pakaian, bukan hanya sekedar hal yang digunakan, tapi bagaimana cara kita bangga dan merepresentasikan apa yang kita gunakan. Jadi ya autentik, original adalah salah satu cara kita menghargai barang, kita menghargai diri kita juga. Karena ketika kita hanya ingin terlihat keren tapi menggunakan barang-barang yang tidak, ya let's say pakai barang brand A tapi ternyata itu bukan asli, ya itu serasa tidak menghargai diri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu customer segment. Pentingnya menentukan siapa yang akan menggunakan atau membeli produk kita. Yang pertama itu fokus dalam pemasaran, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam usaha jual beli sepatu atau profil yang kami jalankan, kami tidak menargetkan pasar massal, tetapi kami menargetkan pasar yang spesifik.
berdasarkan brand-brand yang kami jual seperti Adidas, Clarks, Doc Mart, Fred Perry, hingga brand lokal seperti James Buki. Kami mengidentifikasi bahwa pelanggan memiliki karakteristik yang khusus. Mereka bukan hanya sekedar mencari penutup tubuh atau alas kaki, tetapi mereka juga mencari produk yang memiliki nilai budaya atau afiliasi komunitas. Secara garis besar, kami membagi customer segmen menjadi 3 kelompok utama berdasarkan interest atau ketertarikan mereka. Yang pertama ada kelompok penggemar sepak bola dan trash culture. Yang kedua ada kelompok Gen Z dan fashion antusias. Yang ketiga ada kelompok kolektor dan brand loyalis. Baik, di sini saya akan membahas poin pertama yang paling fundamental dari bisnis model Canvas, yaitu customer segment. Customer segment itu penting untuk menentukan siapa yang akan menggunakan atau membeli produk kita. Yang pertama itu fokus pada pemasaran, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Customer segment membantu kita memahami siapa konsumen ideal sehingga strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Dalam menjalankan usaha jual beli sepatu branded atau apparel ini, kami mengambil keputusan yang sangat jelas. Kami tidak menargetkan pasar massal atau mass market. Kami tidak menargetkan orang yang sekedar butuh sepatu untuk lari pagi atau butuh jaket karena kedinginan. Bisnis yang bergerak ini, yang kami buat ini, bergerak di pasar yang sangat spesifik, tersegmentasi, dan eksklusif, atau biasa kita sebut sebagai niche market. Kenapa ini penting? Kami tekankan di awal karena cara pendekatan di niche market ini sangat berbeda dengan pasar umum. Di pasar ini konsumen tidak sensitif terhadap harga, melainkan sensitif terhadap keaslian. Ini adalah kolom yang kecil tapi iklannya besar-besaran dan sangat loyal. Berikut ini ada beberapa brand yang menjadi komoditas utama kami. Yang pertama ada Adidas, tetapi bukan Adidas sembarangan, tetapi Adidas dengan seri yang langka. Kami juga menjual Clarks dan Doc Mart, sepatu kulit ikonik dari Inggris. Kami juga menjual Fred Perry dan brand casual football lainnya. Dan yang tak kalah penting, kami juga mengangkat produk lokal seperti James Buki yang menjadi kebanggaan pecinta bola Bandung. Dari brand-brand tersebut kami mengidentifikasi karakteristik khusus dari pelanggan. Mereka membeli produk ini bukan sekedar sebagai penutup tubuh atau alas kaki. Bagi mereka, membeli sepatu Clarks atau tas James Buki adalah cara mereka membeli tiket masuk ke dalam sebuah komunitas. Mereka mencari produk yang memiliki nilai budaya atau culture value dan afiliasi komunitas. Sederhananya, barang yang kami jual adalah simbol yang menyatakan siapa mereka dan dari komunitas mana mereka berasal. Maka dari itu, setelah kami menganalisis data penjualan dan melihat siapa saja yang berinteraksi di Instagram maupun marketplace, pola pembelian sangat terlihat jelas. Mereka bukan orang acak atau orang sembarangan. Secara garis besar, kami memetakan customer segment menjadi 3 kelompok utama berdasarkan interest atau karakteristik
ketertarikan psikologis mereka. Terdapat 3 kelompok yang menjadi nyawa dari bisnis kami. Yang pertama ada kelompok penggemar sepak bola dan terrace culture. Ini adalah segmen yang paling militan. Yang kedua ada kelompok Gen Z dan fashion antusias. Ini adalah segmen yang menjadi paling mengikuti arus tren zaman sekarang. Yang ketiga ada kelompok kolektor dan brand loyalitas. Ini adalah segmen yang mencari kualitas dan kelangkaan produk. Mari kita bahas yang pertama, yang paling dominan secara value atau volume, yaitu football pairs atau pegiat teras culture. Alasan saya menempatkan mereka di urutan pertama di BMC saya adalah karena inventory atau stok barang saya didominasi oleh brand-brand yang lahir dari budaya ini. Siapa sebenarnya mereka? Secara demografis, mereka adalah anak muda dengan rentan usia 20 tahun hingga 40 tahun. Mereka biasanya aktif dalam komunitas supporter sepak bola, baik itu liga lokal maupun pecinta liga Eropa. Tapi secara psikologis, mereka orang yang ingin tampil beda di tribun. Mereka mengadopsi gaya kasual yang berkiblat ke supporter Inggris tahun 80-an. Apa yang mereka cari dari usaha kita? Mereka tidak mencari jersey bola biasa. Mereka mencari outfit yang membuat mereka terlihat rapi, elegan, tapi terlihat seperti anak bola. Mereka mencari jaket, sweater dari brand Stone Island, CB Company, atau Bradbury. Mereka juga sangat bangga menggunakan brand lokal yang mempunyai DNA tribun yang kuat seperti James Buggy. Bagi mereka, memakai James Buggy adalah bentuk dukungan ke industri kreatif lokal sekaligus kecintaan pada klub lokal. Untuk sepatu, selera mereka sangat spesifik. Adidas City Series seperti Hamburg, Stockholm, dan London, atau brand klasik seperti New Balance. Kenapa segmen ini sangat potensial? Jawabannya adalah loyalitas dan fanatisme. Segmen ini berperilaku belanja yang unik. Mereka tidak terlalu sensitif terhadap harga, asalkan barangnya legit atau asli, bukan fake, dan sesuai dengan aturan main fashion di komunitas mereka. Outfit yang mereka beli dari usaha kita adalah bagian dari identitas sendiri saat match day atau saat berkumpul di dalam komunitas. Ada rasa gengsi atau pride yang dipertaruhkan di sana. Jadi selama saya bisa menyediakan barang yang menunjang gengsi tersebut, mereka akan terus repeat order. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke segmen kedua di BMC saya. Segmen kedua di BMC saya adalah Gen Z atau fashion trend. Segmen ini mungkin tidak sepanatik segmen pertama soal bola, tapi jumlah mereka sangat banyak dan daya beli mereka cepat, sehingga segmen ini muncul karena adanya gelombang fashion global yang masuk ke Indonesia, seperti tren blockcore atau gaya retro sport. Mari kita bedah karakteristiknya. Usia mereka lebih muda, sekitar 17 hingga 25 tahunan. Kebanyakannya adalah pelajar, mahasiswa. Hidup mereka sangat lekat dengan media sosial seperti Instagram, TikTok. Tak apa referensi produk saya dengan mereka. Segmen ini adalah target pasar utama produk yang sedang hype atau viral. Mereka mencari Adidas Samba, Adidas Gazelle, jaket trek Rob Kappa, dan jersey bola retro. Perilaku konsumen mereka sangat visual, berbeda dengan segmen yang pertama yang mementingkan sejarah. Misal, ini Adidas buatan tahun berapa? Segmen gadget ini lebih mementingkan estetika. Pertanyaan di kepala mereka adalah, apakah sepatu ini kalau dipakai nongkrong di coffee shop, apakah ini bagus untuk konten OOTD? Nah, alasan strategi saya memasukkan mereka ke BMC karena perputaran uang di segmen ini sangat cepat. Mereka memiliki fear of missing out atau FOMO yang tinggi. Ketika di TikTok sedang viral sepatu Adidas Samba, permintaan melonjak drastis. Namun,
mereka punya kendala di budget yang terbatas. Nah, disinilah peran bisnis kita. Karena kita menjual barang second yang original, kita menjadi solusi ekonomi bagi mereka. Mereka mendapatkan brand mahal yang mereka impikan dengan harga yang bisa dibilang cukup murah dari harga aslinya. Ini adalah win to win solution yang membuat segmen ini sangat gemuk atau sangat cepat. Nah, untuk segmen yang ketiga atau yang terakhir di blok customer segmen saya adalah brand antusias atau pencari kualitas. Ini adalah segmen pasar yang lebih dewasa, tenang, tapi sangat teliti. Produk fokus untuk segmen ini. Jika segmen sebelumnya bicara soal bola dan tren, segmen ini bicara soal kualitas. Mereka adalah target pasar utama untuk sepatu kulit seperti Clark dengan tipe wannabe atau desert boot dan Dr. Martin. Apa sih motivasi pembelian mereka? Mereka membeli bukan karena ikut-ikutan, mereka membeli karena apresiasi. Mereka mengerti craftsmanship atau kualitas buatan. Mereka mencari sepatu kulit second yang kondisinya masih bagus, kulitnya masih terawat, dan jahitannya asli. Mereka sering bertanya detail teknis seperti ini kraknya made in Vietnam atau made in Cina, suitnya masih hidup atau enggak. Secara geografis, segmen ini sangat besar di kota-kota kreatif seperti Bandung. Di sini gaya berpakaian semi formal namun edgy sangat diminati. Mereka memakai Clark dan Doc Mart untuk kuliah, kerja, atau acara santai. Kesimpulannya, untuk bagian customer segmen ini adalah pembahasan blog ini, bisnis kita tidak hanya melayani satu jenis pembeli, kita melayani 3 kebutuhan psikologis yang berbeda. Yang pertama, kebutuhan untuk identitas atau kebanggaan seperti supporter dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk kebutuhan akan eksistensi dan gaya, contohnya seperti Gen Z tadi. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kualitas atau investasi seperti kolektor. Pemetaan yang jelas ini sangat penting bagi kita agar kita tidak salah strategi dalam menawarkan barang. Saya akan menawarkan Doc Mart ke orang yang mencari sepatu lari. Nah, saya tidak akan seperti itu. Dan sebaliknya ini adalah fondasi bisnis kita. Baik, sekarang kita melangkah ke blok yang kedua yang sangat krusial dalam bisnis model kanvas kita, yaitu adalah value proposition. Jadi jika di sesi sebelumnya itu membahas siapa pembelinya, maka kita harus menjawab pertanyaan besar, mengapa mereka harus membeli dari perusahaan kami. Padahal di luar sana kan banyak ribuan penjual lain, dan apa yang membuat bisnis kita itu berbeda? Pertama, di value proposition pertama dan yang menjadi fondasi operasional kami adalah curated searching atau akses barang pilihan. Poin ini lahir dari masalah nyata di lapangan, seperti yang disebutkan di awal, di mana aktivitas kunci kami adalah mencari barang atau searching di digital seperti Facebook Marketplace, grup komunitas jual beli, dan live TikTok. Mari kita bedah masalahnya. Bagi orang awam atau pelanggan yang sibuk mencari satu pasang sepatu Adidas Hamburg original di Facebook, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, di mana mereka harus scroll ratusan postingan, mereka harus berhadapan dengan penjual yang slow respon, mereka juga harus menghadapi resiko foto yang buram dan tidak jelas. Maka itu akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga dan juga emosi. Nah, disinilah kita hadir sebagai solusi. Nilai yang kami tawarkan adalah efisiensi dan kemudahan, di mana kami itu mengambil alih semua kerumitan itu dengan kita yang menghabiskan waktu yang berjam-jam di malam hari untuk memantau pergerakan barang. Kita juga yang menyaring ribuan barang yang lewat di beranda
dari 100 barang yang kita lihat mungkin hanya 5 yang dapat kita ambil. Juga saya hanya memilih barang yang grade A atau Adidas yang solnya masih tebal, Clark yang kulitnya tidak mati, atau jaket James Boogie yang warnanya belum pudar. Sehingga ketika pelanggan mengunjungi Instagram jadi bisa melihat galeri pilihan. Mereka tidak perlu lagi membuang waktu untuk scrolling. Mereka juga tinggal tunjuk, bayar, dan terima beres. Jadi value pertama ini bukan sekedar jual barang, tapi saya menjual waktu dan kenyamanan bagi pelanggan saya. Baik, di poin value yang kedua ada poin yang bernama authenticity assurance atau jaminan dari keaslian barang itu. Nah, jadi value proposition kedua ini adalah sebuah nyawa ya dari barang kami dengan bisnis barang branded ini adalah authenticity assurance atau jaminan keaslian. Nah, jadi kita sebelumnya harus jujur melihat realita pasar karena kita menjual barang brand besar seperti Adidas, Doc Mart, Stone Island, Fred Perry, dan lain-lainnya, hingga brand lokal yang sangat hype di kalangan sepak bola terutama di Bandung ya, yaitu James Boogie. Nah, jadi musuh terbesar kita atau kami adalah barang tiruan, barang KW, barang grade ori, barang mirror quality. Nah, semua itu sangat banyak bertebaran di sosial media, terutama di Facebook, marketplace, di grup jual beli juga banyak barang-barang yang KW bahkan mirror 1:1, banyak banget bertebaran di sana. Dan di TikTok juga banyak ya barang-barang yang tidak ori, dan pastinya harganya yang bisa menipu konsumen-konsumen di luar sana. Bagi segmen pelanggan kita, terutama di fanatik bola dan kolektor yang kita bahas tadi sebelumnya, mereka memakai sebuah barang palsu adalah aib sosial ya. Tentunya mereka nggak mau ya, apalagi si kolektor dan si fanatik bola ini kalau memakai barang palsu pasti malu sih harusnya, karena sebuah aib. Mereka sangat banget takut tertipu. Ketakutan inilah yang menjadi penghambat mereka untuk belanja online sembarangan gitu. Jadi apa solusi yang bisnis kita tawarkan? Kita menawarkan kepastian, kita menawarkan keahlian, dan kita memposisikan diri bukan hanya sebagai penjual, tapi sebagai kurator ahli. Sebelum barang kita posting ya, barang tersebut harus melewati proses quality control atau legit check ya, yang sangat ketat tentunya, karena biar terhindar dari barang-barang yang menipu. Lebih ke barang 1:1 itu mirip banget sama barang ori ya. Makanya di pengecekan barang keaslian ini kita harus benar-benar ngecek sedetail mungkin, kayak dari jahitannya, dari tagnya, dari bahannya, bahkan dari insole, outsole, dan midsole-nya juga harus dicek ya sebelum kita posting ke pasaran sana. Nah, yang pertama kita akan memeriksa kode art di lidah sepatu ya, dan juga bisa menggunakan scan dan mencocokkannya dengan database yang ada di toko resmi pada brand tersebut di Google ya. Bisa langsung di scan, kalau emang itu barang asli nanti akan muncul langsung kode artnya, barang apa namanya, langsung di store resminya. Semisal sepatu Adidas, kita scan kode QR art tersebut akan muncul langsung toko resmi Adidasnya dan nomor seri dan sepatu yang di scan itu ya. Selanjutnya kita juga harus memastikan kualitas jahitan dan material. Untuk barang ori pastinya jahitan dan material itu sangat penting, bukan cuman QR barcode yang tembus ya, tapi si jahitan dan material juga harus dicek, karena banyak juga ya yang QR-nya kayak asli, bisa tembus Google, bisa masuk ke store resmi Adidas, tapi bahannya itu bahan premium atau KW, banyak juga seperti itu.
Makanya kita menawarkan kepastian dan keahlian dari barang tersebut. Selanjutnya kita memeriksa detail tag wash. Kalau pada jaket kita memeriksa tag wash, bahan juga, warna, artikel, kelengkapan dan segala macamnya. Kita harus cek terlebih dahulu sebelum kita memasarkan ke pasaran sana. Nah, proses verifikasi ini adalah value mahal yang kita berikan. Kita memberikan garansinya jika ini barang KW atau tidak ori, kita berani kembalikan barangnya kepada kita dan memberikan uang kompensasi 2 kali lipat jika itu barangnya terbukti KW ya. Nah, jadi si kalimat garansi ini sangat powerful. Inilah yang membuat pelanggan kita berani mentransfer uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah kepada kita meskipun barang yang mereka beli adalah barang second. Mereka membeli rasa aman. Jadi mereka sudah menjamin ya. Kita sudah menjamin kualitasnya, keasliannya. Jadi mereka mendapatkan rasa aman walaupun transaksinya lebih dari 1 juta. Mereka tenang-tenang aja karena barang itu udah kita proses lewat quality control atau login checking tadi ya. Nah, jadi mereka membeli rasa aman dan trust untuk kepercayaan kita. Mereka tahu di toko kita resiko mendapatkan barang palsu itu bahkan sampai 0%. Oke, next value yang ketiga yaitu quality control dan juga kondisi transparansi. Poin kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar para customer atau pembeli itu tertarik untuk membeli di lapak kami. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang kecewa dengan ketika mereka membeli di e-commerce ataupun di marketplace lainnya, yaitu mendapatkan kondisi barang yang tidak sesuai dengan description ataupun dengan keinginannya. Kadang-kadang di description tertulis kualitas barangnya yang masih oke, ataupun ya sangat-sangat mendukung untuk dibeli, padahal ya faktanya banyak kekurangan yang ada di barang tersebut. Itu menjadi satu hal yang bisa dibilang bisa bikin gap dan membuat kecewa para customer. Itu bisa jadi semacam jadi kayak tanda kutip buruk lah untuk e-commerce dan marketplace, karena banyaknya penjual-penjual yang kurang jujur dengan kondisi dan juga kualitas yang diberikan gitu. Jadi ya kayak foto yang kelihatannya mulus malah ya jadi pas kita beli, kita payment dan datang barangnya itu benar-benar berbeda sekali dengan yang ada di gambar dan ada di kondisi barang yang dijelaskan oleh para penjual. Nah, di bisnis kami ini kami memiliki prinsip dan sangat-sangat dipegang teguh, yaitu kejujuran adalah mata uang. Jadi ya apapun yang kami jual harganya, misalkan harganya sekian, itu pasti sesuai dengan barang yang kami tawarkan. Jadi ya agar customer tuh lebih percaya dan bisa berkelanjutan gitu untuk membeli di tempat kami. Nah, beberapa poin-poin ini untuk quality control yang pasti akan kami pastikan, yaitu adalah deep cleaning. Jadi kita tidak akan menjual barang kotor ataupun barang-barang yang emang dengan kondisi buruk. Kami akan memastikan barang datang dengan kondisi yang sudah bersih, layak pakai dan benar-benar sudah ready to wear gitu. Jadi ya jika ada yang beli jaket ya kita akan laundry dulu. Sepatu pun seperti itu akan kita masukkan ke shoe care dulu agar barang tiba di customer itu sudah bisa digunakan dengan nyaman, tidak perlu lagi ada perawatan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada reshaping. Reshaping ini lebih identik untuk sepatu. Jadi sepatu yang penyok, sepatu yang benar-benar kondisi yang kurang pas, ataupun ada insole yang lepas. Pokoknya banyak kekurangan di dalam sepatu, itu pasti akan kita reshaping dulu ataupun repair agar kembali gagah saat dipajang di marketplace ataupun saat digunakan ketika sudah terjadi transaksinya. Yang ketiga itu ada harness grinding. Ini yang part terpentingnya karena kita akan memberikan penilaian kondisi yang jujur dan benar-benar transparansi agar pelanggan bisa nyaman dan bisa yakin untuk membeli di lapak kami. Jika contoh seperti ya sekarang sedang marak, yaitu Clarks, sepatu yang cukup memiliki nama besar karena ini brand luar. Ya ketika saya menjual ada goresan ya kita akan memberikan hal itu ataupun ya kita akan perbaiki dulu dengan melakukan smear. Jadi saya akan ya kalau ada kekurangan kita akan memperlihatkannya secara jelas seperti ya foto lebih close up ataupun saya lingkari minusnya. Jadi saya tidak akan menuliskan
hal yang tidak ada di deskripsi ataupun hal yang tidak ada di kondisi barang kita. Jadi ya ketika barang turun 10% kondisinya ya kita akan tulis 90%, tidak akan full benar-benar seperti yang baru banget, bagus banget gitu ya. Jadi ya kenapa kita melakukan ini? Apakah kan bukannya minus itu bisa bikin kurang susah laku ya? Menurut kami itu tidak, justru itu akan menjadi poin plus karena itu membangun kepercayaan untuk customer. Ini akan menjadi jangka panjang karena makin dipercaya customer, menurut saya makin banyak juga customer yang bertambah dan makin sering juga customer lama repurchase di tempat kami. Karena bagi kami pelanggan lama itu harus repurchase, jadi bukan mendapat pelanggan baru, tetapi pelanggan yang sebelumnya juga harus stay kembali membeli di tempat kami gitu. Jadi ya saya harap ketika ada orang yang melakukan pembelian di lapak kami tidak akan dalam tanda kutip mendapatkan zonk ataupun drama komplain yang berlebihan. Baik, untuk value proposition yang terakhir, kami menawarkan variety of brand and style. Sesuai dengan BMC, kami merancang inventory kami agar bisa melayani kebutuhan dari kepala sampai kaki para pecinta kasual. Kami tidak hanya terpaku pada satu brand, kami menyediakan beberapa brand yang strategis. Yang pertama, kami menyediakan Adidas City Series dan New Balance bagi mereka yang berkiblat ke gaya Eropa. Terus yang kedua, kami juga menyediakan James Boogie bagi mereka yang ingin menunjukkan local pride atau kebanggaan lokal Bandung. Yang ketiga, saya menyediakan Fred Ferry dan Clarks bagi mereka yang ingin lebih tampil formal dan rapi. Variasi ini adalah nilai tambah. Pelanggan bisa mendapatkan full outfit di satu tempat. Ini konsep one stop shopping untuk kebutuhan T-race wear. Mereka bisa beli sepatunya sekaligus dengan jaketnya di kami maksudnya. Sebagai kesimpulan terakhir dari presentasi BMC ini, bisnis kami bisa berjalan dan menghasilkan profit bukan karena kebetulan, tapi karena adanya produk market fit. Kami berhasil menghubungkan segmen pasar niche, si supporter, si Gen Z, si kolektor yang memiliki kebutuhan spesifik dengan value proposition kami sebagai kurator yang menyediakan solusi barang original, akses mudah, transparan, siap pakai. Hanya dengan memahami dua blok ini, customer segment dan value proposition, kami bisa mengubah barang second hand yang berserakan di pasar liar, marketplace, Shopee, TikTok, dan lain-lain menjadi komoditas bernilai tinggi yang dicari orang. Oke, kami di sini tidak ada yang secara spesifik di CEO. Kami harap di sini kita bekerja sama. Jadi kami di sini seluruhnya sebagai CEO juga merangkap dengan bagian-bagian lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang disampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.